Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rini Anggraini dengan NIM 0602 1182 429008, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya. Nah, di video ini saya akan menyajikan hasil penelitian yang merupakan tugas akhir mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks dengan judul Analisis buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas 7 karya Rahma Subarna dan kawan-kawan di SMA Negeri 1 Babatoman menggunakan teori Grini NPT. Nah, tugas ini dibimbing oleh dosen pengampu kita yang terhormat Dr. Zahra Alwi MPD dan Ibu Halidatun Nuzula MPD. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa buku teks itu bukan hanya sekedar buku. Dia adalah mesin pembelajaran utama yang kita pegang di kelas. Isinya itu disusun secara sistematis dan juga tujuan akhirnya itu cuma satu, untuk membantu siswa mencapai semua kompetensi sesuai dengan kurikulum merdeka. Nah, kalau tadi diibaratkan sebagai mesin utama, sudah pasti dia harus berfungsi dengan maksimal dan juga tidak boleh ada cacatnya dalam proses pembelajaran. Inilah alasan mengapa analisis buku teks itu wajib dilakukan. Tugasnya adalah untuk melakukan uji kritis untuk menilai apakah buku itu sudah benar-benar layak secara pedagogis, apakah kontennya juga sudah relevan dan juga sejalan dengan kebutuhan siswa, dan yang terpenting, apakah kualitasnya itu sudah mencapai titik titik optimal sesuai dengan standar kelayakan. Nah, peneliti juga harus harus memastikan bahwa buku yang dianalisis itu teruji dan berkualitas demi mendukung pembelajaran yang efektif di sekolah. Baik, langsung saja kita mengenal identitas buku yang saya gunakan di dalam penelitian ini. Di dalam penelitian ini saya menggunakan buku Bahasa Indonesia SMP kelas 7, Kurikulum Merdeka dengan penulis Ramah Subarna, Sofi Dewayanti, dan C. Erni Setiawati. eh, Tahun terbit 2021 dengan percetakan PT Global Offset Sejahtera. Buku ini terdapat 220 halaman dengan ukuran 17,6 kali 25 cm. Penerbitnya Pusat Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Jalan Gunung Sahari Raya nomor 4 Jakarta Pusat. Nah, itulah tadi identitas buku yang saya analisis. Nah, untuk landasan teori, saya menggunakan teori Green and Petty. Green and Petty ini merupakan buku teks yang baik itu harus mempunyai 10 kriteria kualitas. Ini dia ringkasnya. Secara umum, buku harus dapat menarik minat dan juga memotivasi. Ilustrasinya juga harus bagus. Bahasanya atau linguistiknya itu sesuai dengan level siswa, sesuai dengan tingkat atau jenjangnya. Materinya juga harus terpadu, mampu merangsang aktivitas, konsepnya juga harus jelas, menghindari konsep yang samar-samar, mempunyai sudut pandang yang tegas, mampu menanamkan nilai, dan juga yang paling penting itu menghargai perbedaan antar siswa. Nah, dari ke-10 kriteria menurut Green NPT tadi, dalam analisis ini saya cuma menggunakan 5. Yang pertama itu ada kriteria motivasi. Nah, motivasi berarti apakah buku ini mampu memberikan motivasi kepada siswa? Yang kedua, itu ada ilustrasi. Apakah ilustrasi yang disajikan itu menarik? Selanjutnya itu ada linguistik. Nah, berarti linguistik ini bahasa. Apakah bahasa yang digunakan sesuai dengan kemampuan siswa kelas 7? Dan yang keempat itu ada stimulasi aktivitas. Nah, berarti apakah buku ini mendorong siswa untuk beraktivitas ataupun belajar secara mandiri? Dan yang terakhir, yang kelima itu ada kejelasan konsep. Berarti apakah buku itu menghindari konsep yang samar dan juga membingungkan siswa? Nah, pendekatan yang saya pilih di sini adalah deskriptif kualitatif. Jadi peneliti itu ingin benar-benar membongkar dan juga menilai kualitas buku itu secara mendalam. Untuk subjeknya itu tadi saya menggunakan subjeknya itu siswa-siswi SMP Negeri 1 Babatoman. Peneliti juga menggunakan dua senjata utama yang saling melengkapi. Di sini saya menggunakan yang pertama ada kuesioner atau angket siswa. Nah, ini jadi data awal. Kuesioner ini saya adaptasi dari teori Grini and Petty, menggunakan skala dikotomi. Pilihannya cuma ada dua, iya atau tidak. Nah, supaya hasilnya itu cepat saya dapatkan. Khususnya pada angket ini, dari 5 kriteria yang saya ambil tadi, untuk kriteria 1, 2, 3, dan 5, saya masih membuat 3 pertanyaan, sedangkan untuk kriteria keempat itu cuma ada 2 pertanyaan. Dan kedua itu saya menggunakan observasi dan wawancara. Nah, setelah angket tadi diisi, saya cek langsung ke isi bukunya dan tanya langsung ke beberapa siswa melewati aplikasi kirim pesan. Nah, hal ini dilakukan agar dapat memvalidasi dan juga mencari data, eee, mencari alasan yang lebih dalam di balik jawaban mereka.
Jadi, meskipun ada angka-angka dari kuesioner, fokus utama kita tetap pada kualitas dan alasan mendalam di balik angka itu. Inilah kenapa penelitian ini tetap tergolong kualitatif. Nah, itu dia tadi kerangka lengkap penelitian saya. Sekarang kita sudah tahu siapa subjeknya, apa metode pengujiannya, dan juga kriteria mana yang kita pakai. Nah, mari kita lakukan, buktikan apakah buku teks bahasa Indonesia kelas 7 ini sudah benar-benar layak kita sebut sebagai mesin pembelajaran yang berkualitas optimal. Kita langsung bedah hasil analisisnya per kriteria. Nah, setelah proses pengumpulan data, saya menyebarkan angket ini ke SMP Negeri 1 Babatoman, khususnya pada kelas 7, dan dari angket tersebut saya mendapatkan 30 responden. Nah, kita mulai dengan kriteria paling penting. Kriteria yang pertama itu ada mampu memberi motivasi. Nah, Grini and Petty mengatakan bahwa buku teks itu harus bisa menjadi pembangkit semangat. Ibaratnya gini, jika kita melihat buku teks, langsung terlintas di pikiran kita, wah asik nih belajar buku ini. Nah, begitu. Untuk pertanyaan pertama, kriteria pertama ini, apakah buku teks ini mampu membuatmu semangat belajar? Jawabannya 100% responden menjawab iya. Yang kedua itu, apakah kamu jadi lebih rajin mengerjakan tugas karena buku ini? Jawabannya 100% iya. Dan yang ketiga, apakah buku tes ini membuatmu mengerti kenapa materi itu penting? Dan jawabannya juga tetap 100% iya. Jadi luar biasa. 30 responden semuanya menjawab iya. Angka sempurna ini otomatis menempatkan kualitas buku ini di kategori sangat baik. Ini membuktikan bahwa buku ini berhasil menumbuhkan semangat belajar, kemampuan mengerjakan tugas, dan juga yang terpenting membuat siswa itu paham mengapa materi yang ada di dalam buku ini relevan bagi mereka. Nah, jadi jika ditanya apakah buku ini memotivasi, jawabannya ya, buku ini sudah lolos uji kelayakan motivasi dari Green and Petty dengan skor sempurna. Nah, tunggu dulu. Udah tadi kan 100%. 100% ini tidak mungkin terjadi tanpa alasan, bukan? Tentu ada beberapa dukungan dari desain dan juga fitur yang ada di dalam buku ini. Dari wawancara siswa juga dan analisis saya langsung ke buku fisiknya, tingginya motivasi siswa ini didukung oleh dua fitur utama yang keren sekali. Mari kita lihat buktinya, itu ada pada bagian daftar isi. Nah, di sini bagian daftar isi ini topik-topik pembelajaran itu sangat relevan dan juga kontekstual dengan kehidupan kita sebagai siswa zaman sekarang. Jadi sesuai juga dengan semangat kurikulum merdeka. Misalnya, tema yang diangkat itu dekat dengan keseharian siswa. Nah, pemilihan tema yang relevan ini efektif sekali untuk memicu motivasi intrinsik, yaitu keinginan belajar yang datang dari dalam diri siswa itu sendiri. Kenapa? Karena mereka merasa, oh materi itu terhubung langsung sama kehidupannya nyata saya begitu. Nah, jadi untuk yang kedua itu ada terdapatkan di dalam buku pada halaman ini, bagian ada apa di buku ini. Itu kan banyak, ada tujuan pembelajaran, terus membaca, mereka akan menyimak, berdiskusi, menulis, mengamati, dan juga jelajah kata. Nah, untuk kedua ini, buku ini mempunyai fitur yang tadi saya jelaskan, ada apa di buku ini. Nah, penyajian yang jelas ini bukan cuma visualisasi, tapi dia membangun rasa ingin tahu siswanya. Jadi siswanya merasa penasaran dengan adanya panduan visual yang terperinci ini. Bisa kita sebut sebagai bantuan bertahap. Siswa jadi merasa lebih yakin dan juga kompeten untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, jadi bukunya ini tidak cuma menyuruh belajar saja, tetapi dia juga memandu dan juga mengajak dengan topik yang sangat terkait dengan dunia siswa. Dua fitur ini adalah kunci kenapa buku ini terbukti sangat berhasil dalam memberikan dorongan motivasi yang berkelanjutan. Oke, kriteria motivasi selesai dan hasilnya sangat baik. Sekarang kita lanjutkan ke kriteria yang kedua, itu ada ilustrasi yang menarik. Nah, di sini saya mencantumkan 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, apakah gambar-gambar di dalam teks ini menarik perhatianmu? Jawabannya 100% ya. Yang kedua, apakah gambar-gambar itu membantumu dalam memahami materi? 90% jawaban iya. Dan pertanyaan ketiga, apakah gambar-gambar di dalam buku teks ini sesuai dengan pemahamanmu? Jawabannya 100% iya. Dengan hasil akumulasi 96,6%, artinya 29 siswa itu setuju bahwa buku ini lagi dan lagi dikategorikan sangat baik. Ilustrasi di sini bukan hanya indah, tetapi berfungsi efektif. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan ilustrasi yang menarik? Ilustrasi yang menarik itu bukan cuma indah dan penuh warna saja, tetapi ilustrasi yang baik itu harus sesuai dengan materi. Berarti gambarnya itu harus nyambung dengan pembahasan. Misalnya, siswa melihat pada bagian itu, melihat ilustrasi yang digambarkan,
mereka langsung, oh berarti pada bagian ini membahas mengenai ini, sesuai dengan gambar-gambar yang ia lihat. Yang kedua itu berfungsi efektif, berarti ilustrasi itu harus membantu pemahaman siswa. Nah, ilustrasi ini diibaratkan jendela visual untuk materi yang abstrak. Kalau teks atau bacaan itu kurang tergambar di pikiran siswa, ilustrasi inilah yang akan menjadi gambaran nyata untuk memperjelasnya. Jadi, peran ilustrasi itu ilustrasi di buku ini bukan cuma hiasan saja, tapi juga membantu pentingnya untuk membuat pemahaman siswa itu menjadi lebih baik dan lebih mudah. Tentu, kita akan tambahkan detail juga analisis yang menunjukkan bagaimana ilustrasi buku ini berfungsi secara pedagogis, bukan hanya estetika. Nah, sekarang kita buktikan kenapa siswa ini bisa memberi skor 96,6%. Nah, membuat sorbet buah gampang dan enak. Nah, untuk ini termasuk ke dalam teks prosedur. Seperti panduan, membuat sorbet buah gampang dan enak ini, ilustrasi yang digunakan adalah visual langkah demi langkah. Seperti satu, pertama-tama cuci stroberi atau buah-buahan. Berikutnya, nah di sini kan berarti tahap-tahap. Eh, Langkah demi langkah artinya. Nah, ini sangat informatif dan juga kontekstual sehingga siswa juga tahu persis harus melakukan apa. Lihat, ilustrasinya sangat warna pink, ada gambar buah-buahnya. Jadi, siswa itu tertarik untuk mempelajari pelajaran yang sedang dipelajari. Ini, ilustrasi gambar-gambar yang digunakan pada halaman 60 dan halaman 61. Nah, di sini kan teks naratif, cerita fantasi, yaitu keberanian keberanian emas yang diadaptasi dari Timun Emas. Nah, materinya itu disajikan dalam format komik yang dinamis. Nah, di sini jadi siswa itu tertarik mempelajarinya. Jadi mudah juga mereka membayangnya. Oh, ternyata begini karena dilengkapi dengan gambar-gambar tadi. Jadi melalui keberagaman ini, ilustrasi buku itu berhasil melakukan kombinasi sempurna. Daya tarik visual yang tinggi ini digabungkan dengan fungsi pedagogis yang spesifik untuk setiap jenis teks sesuai dengan teks-teksnya. Intinya, ilustrasi di buku ini bukan cuma memanjakan mata, tetapi juga meningkatkan minat visual dan juga mendukung pemahaman materi secara berkelanjutan. Keren sekali. Kriteria kedua selesai, lanjut ke kriteria yang ketiga itu ada aspek-aspek linguistik. Nah, kriteria ini adalah berarti aspek-aspek linguistik berarti kebahasaannya. Di sini saya juga menggunakan 3 pertanyaan. Nah, saya cantumkan di dalam angket. Pertanyaan pertama, apakah bahasa yang digunakan di dalam buku teks ini mudah dimengerti? 100% jawaban iya. Pertanyaan kedua, apakah kata-kata yang digunakan sesuai dengan kemampuan dan pemahamanmu? 93,3% jawaban iya. Dan yang terakhir yang ketiga, apakah penjelasannya jelas dan tidak membuatmu bingung? 93,3 jawaban 93,3% jawaban ya. Kriteria ini sangat krusial karena Green and Petty ini mengingatkan bahwa bahasa dalam buku teks itu harus sesuai dengan kemampuan siswa. Jangan sampai bukunya itu terlalu tinggi, tingkat bahasanya itu sampai membuat siswanya itu bingung. Nah, berarti artian gini, bahasa buku yang digunakan itu harus sesuai dengan jenjang. Entah dia jenjang SD, SMP, SMA. Nah, berarti jenjang SD berarti jenjang bahasa yang memang sangat mudah sekali untuk dipahami untuk anak-anak SD. Nah, untuk di buku Bahasa Indonesia kelas 7 ini berarti bahasanya itu harus mudah dipahami oleh siswa kelas 7. Jadi tidak membingungkan mereka. Nah, dari bagaimana hasilnya ini? Hasil yang didapatkan juga sangat memuaskan. Dari data yang saya kumpulkan, 93,3% siswa setuju bahwa buku ini telah mempertimbangkan aspek linguistik sesuai dengan kemampuan mereka. Skor ini jelas menempatkan buku ini lagi dan lagi di kategori sangat baik. Nah, ini menegaskan bahwa penggunaan bahasa dalam buku ini mudah dimengerti oleh siswanya. Tingkat pemahamannya juga sudah sesuai dengan kelas 7. Penjelasan materinya juga tidak bertele-tele dan tidak membingungkan. Hal ini penting karena kenapa? Karena siswa kelas 7 itu kan sedang dalam masa transisi dari jenjang SD ke SMP. Mereka butuh buku yang bahasanya itu bisa jadi jembatan yang nyaman untuk perkembangan kognitif mereka. Buku ini terbukti berhasil menyajikan materi dengan bahasa yang ramah siswa sehingga mereka tidak kesulitan saat mencerna informasi baru. Nah, kita buktikan kenapa skor linguistiknya ini bisa setinggi itu. Kita lihat pada halaman 41. Nah, sini bagian pantun. Saya bacakan. Pantun. Satu bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata.
Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, di sini kan penggunaan bahasa linguistiknya itu mudah dipahami. Oh, berarti satu baris terdiri dari 4 baris. Setiap barisnya itu terdiri dari 8 sampai 12 suku. Baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Gitu. Nah, secara umum bahasa yang digunakan dalam buku ini memang formal dan akademis karena ya itu tadi karena ini buku pelajaran. Tetapi penyajiannya juga itu harus tetap disesuaikan dengan perkembangan pemahaman siswa kelas 7. Jadi tidak membuat mereka itu merasa terbebani. Temuan paling menarik juga justru datang dari wawancara siswa. Salah satu siswa mengatakan bahwa mereka eh, masih masih sering menemukan istilah ataupun kosakata yang belum tahu artinya, tapi mereka langsung memuji solusi yang disediakan buku ini. Buku teks ini sangat cerdas karena menyediakan pengertian istilah yang dikutip langsung dari KBBI, dicantumkan di dalam materi. Nah, ini adalah solusi efektif yang mengatasi hambatan pemahaman istilah-istilah esensial secara langsung. Nah, di sini, pada halaman 195, mendefinisikan fakta dan opini di ruang bincang. Nah, di sini kan disebutkan dulu, dijelaskannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, fakta adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada dan juga terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran atau pendirian. Nah, jadi di sini tuh dicantumkan juga menurut KBBI-nya. Jadi memudahkan siswa itu dalam mempelajari pengertian-pengertian tersebut. Nah, di sisi lain, memang ada catatan kecil, buku ini juga mencantumkan rujukan KBBI yang mengarah ke akses daring online. Nah, sayangnya, karena sekolah SMP Negeri 1 Babatoman ini melarang siswanya membawa gawai saat jam pembelajaran, munculnya tantangan logistik. Rasa ingin tahu siswa itu untuk memverifikasi data baru mungkin tertunda. Jadi mereka itu baru bisa mengaksesnya itu secara penuh setelah pulang sekolah. Ini adalah tantangan di luar bukunya. Nah, itu pada halaman, nah di sini, halaman 6 dan 7. Menjelajahi arti kata menggunakan kamus. Nah, di sini mereka langsung dirujukan kepada web, mana ya? Nah, mengetik kata dasar yang ini, HTTPS, nah, yang pasti kan itu menggunakan eh, internet, yang pasti menggunakan HP ya. Tadi SMP 1 ini tidak diperbolehkan menggunakan handphone. Jadi meskipun ada tantangan akses daring ini, keberadaan definisi KBBI ini juga langsung di buku untuk istilah penting seperti tadi, serta adanya fitur jelajah kata secara aktif mendorong siswa untuk mengembangkan literasi mereka secara mandiri. Kesimpulannya, buku ini telah sangat baik dalam mempertimbangkan dan juga memfasilitasi aspek linguistik yang sesuai dengan kemampuan siswa kelas 7. Hambatan bahasa berhasil diatasi. Lanjut, jika tadi yang ketiga, kita langsung masuk ke kriteria yang keempat, itu ada menstimulasi aktivitas pribadi siswa. Nah, kriteria ini sangat modern karena buku teks yang baik itu harus bukan cuma untuk dibaca tapi juga memantik aksi. Nah, dia harus mendorong siswa untuk aktif bergerak dan juga berkreasi. Nah, pada kriteria ini, berbeda dari yang lainnya, saya cuma mencantumkan 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, apakah buku teks ini memberikan ide untuk proyek ataupun kegiatan pribadimu? 93,3% jawaban iya. Pertanyaan kedua, apakah kamu jadi penasaran dan ingin mencari tahu lebih banyak tentang suatu materi setelah membaca buku ini? 100% jawaban iya. Lagi dan lagi, hasil yang sangat kuat, data menunjukkan bahwa 96,6% siswa setuju bahwa buku ini mampu menstimulasi aktivitas pribadi mereka. Skor yang sangat tinggi ini sekali lagi menempatkan buku ini dalam kategori sangat baik. Untuk menegaskan bahwa buku ini berhasil mendorong siswa untuk mencari tahu lebih banyak tentang materi, rasa penasaran mereka itu tidak berhenti di buku saja. Artinya begitu. Terus memberikan ide-ide segar untuk proyek atau kegiatan pribadi mereka, baik itu proyek menulis, berkreasi, atau bahkan berdiskusi. Intinya buku ini
itu tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi pasif, tapi juga informasi pasif yang cuma dibaca, tapi dia bertindak sebagai katalisator. Dia memicu terjadinya pembelajaran aktif dan juga mandiri pada siswa yang sejalan dengan tuntunan kurikulum merdeka. Nah, sekarang kita lihat buktinya, fitur apa sih yang membuat siswa ini merasa tertantang untuk aktif. Jurnal membaca ini contoh kegiatan yang sangat mendorong peran individu. Nah, membaca buku fiksi ataupun non-fiksi minimal 15 sampai 30 menit dan kemudian mereka harus menulis esai atau review. Review sederhana mengenai hasil bacaannya. Nah, yang menarik, kegiatan ini dicantumkan di setiap babnya. Di setiap pembelajaran ada bab 1, bab 2, bab 3, di akhirnya itu semuanya dicantumkan dengan jurnal membaca. Artinya siswa akan terbiasa melakukan proyek bacaan dan juga menuliskan hasilnya itu secara berkala dan ini biasanya selalu berkaitan dengan topik atau materi yang sedang dibahas. Dengan adanya jurnal membaca ini, buku tes ini berhasil mencapai dua target sekaligus. Yang pertama itu ada berhasil menstimulasi aktivitas mandiri siswa sesuai kriteria Green NPT dan yang kedua secara efektif memperkaya pengetahuan dan memperdalam pemahaman siswa terhadap topik yang sudah dipelajari. Nah, ini membuktikan bahwa buku ini adalah teman yang memaksa kita untuk terus belajar dan berkreasi. Kriteria stimulasi aktivitas sudah selesai. Kita sekarang lanjut ke kriteria terakhir, itu ada kejelasan konsep. Nah, kriteria ini vital. Buku yang bagus itu harus lurus dan juga jelas. Jangan sampai siswanya itu malah bingung karena konsepnya itu yang berbelit-belit atau setengah-setengah. Nah, untuk kriteria ini saya mencantumkan 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu, apakah buku teks itu menghindari penjelasan yang membingungkan? 73,3% jawaban iya. Untuk pertanyaan kedua, apakah semua konsep dijelaskan dengan jelas dalam buku teks ini? 100% jawaban iya. Dan pertanyaan ketiga, apakah buku ini membantu memahami konsep yang sulit dengan cara yang mudah? Jawabannya itu 100% iya. Jadi meskipun terdapat satu aspek dengan skor 73,3% untuk pertanyaan pertama tadi, cara akumulasi dari ketiga pertanyaan hasilnya itu sangat tinggi. Catat 90% siswa setuju bahwa buku ini berhasil menghindari konsep-konsep yang samar. Nah, skor 90% ini menempatkan buku ini di kategori sangat baik. Ini menegaskan bahwa buku ini telah memenuhi kriteria Greeny NPT, yaitu penyajian materi dengan kejelasan konsep yang optimal. Artinya, ketika siswa menerima informasi baru, mereka bisa mencerna informasi itu tanpa mengalami hambatan kognitif. Nah, kejelasan adalah kunci keberhasilan belajar. Mari kita lihat bukti nyatanya pada halaman yang saya temukan pada halaman 53. Nah, pada kupas teori. Nah, di sini kan mereka tidak langsung diberikan tugas kegiatan saja, tapi mereka juga dicantumkan dulu, diberitahu dulu di atasnya, diberikan penjelasan. Teks naratif itu apa? Teks naratif adalah cerita imajinatif yang berisi serangkaian kejadian berurutan yang menggambarkan alur awal, tengah, dan akhir. Nah, di sini dijelaskan teks naratif itu biasanya menggambarkan seorang tokoh. Nah, di sini baru mereka disuruh menulis ulang alur teks naratif. Nah, mereka disuruh dari cerita bola-bola waktu. Nah, di sini kan sudah dicantumkan ceritanya. Jadi mereka tidak langsung diberikan soal begini. Soal kerjakan ini. Misalnya kerjakan apa? Tanpa adanya penjelasan di awal. Itu tidak. Di sini dijelaskan dulu. Diberikan teksnya. Terus juga ditambahkan teks naratif itu apa. Diberikan penjelasan singkatnya. Terus mereka baru diberikan soal-soal ataupun latihan-latihan. Begitu. Nah, dengan menyajikan konsep secara struktur dan visual, buku ini berhasil meminimalkan ambiguitas, tingkat kejelasan mencapai level sangat baik, sesuai dengan penilaian positif dari mayoritas siswa kita. Baik, setelah kita bedah habis-habisan kelima kriteria Green NPT menurut buku ini, dan dari analisis angket kelas 7 SMP Negeri 1 Babatoma, sekarang saatnya kita menarik kesimpulan. Jadi secara keseluruhan, hasilnya sangat jelas. Buku Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 7 ini karya Rahma Subarna dan kawan-kawan berada pada kategori sangat baik. Kenapa? Karena buku ini tadi telah berhasil memotivasi. Berarti sukses memotivasi siswa secara optimal. Semua responden merasa lebih semangat, lebih rajin, dan juga paham mengapa materi itu penting. Lanjut, itu ilustrasi. Nah, gambar-gambarnya juga sangat menarik dan juga relevan. Benar-benar membantu siswa menangkap materi itu dengan lebih kuat. Linguistik, kebahasaan, berarti bahasa, dan konsep kebahasanya itu sudah sesuai dengan kemampuan siswa kelas 7. Dan materinya itu disajikan sistematis,
sistematis, step by step, tahap bertahap, sehingga mampu menghindari konsep yang samar. Terakhir itu aktivitas. Nah, buku ini juga aktif menstimulasi kemandirian siswa lewat proyek-proyek keren seperti jurnal membaca di setiap akhir-akhir bab itu. Intinya, buku ini layak sekali digunakan sebagai sumber utama pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, apalagi untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Nah, meskipun hasilnya sangat baik, kita selalu bisa lebih baik lagi kan? Karena itu, saya mempunyai beberapa saran untuk perbaikan di masa depan. Pertama, untuk penulis dan penerbit, mohon dipertimbangkan karena adanya batasan penggunaan gawai di sekolah tadi, sekolah SMP Negeri 1 Bapetoman tadi, jangan terlalu sering mengarahkan siswa itu pada rujukan KBBI daring online tadi. Jadi, kami sarankan untuk menambahkan penjelasan kosakata secara lebih konsisten langsung di dalam buku. Istilah penting itu harus dijelaskan dengan tepat agar siswa tidak terhambat. Juga untuk konsep yang agak abstrak, mohon ditekankan lagi penjelasannya agar siswa transisi tadi kan yang kita ketahui SMP kelas 7 berarti transisi dari SD, baru keluar dari jenjang SD, baru ke jenjang SMP, agar mereka itu tidak kesulitan. Yang kedua, untuk Bapak dan Ibu guru, temuan saya membuktikan bahwa fitur seperti jurnal membaca, dan jelajah kata, dan juga tugas proyek lainnya itu sangat-sangat efektif. Jadi mohon dioptimalkan penggunaannya di kelas. Selain itu, mohon memberikan pendampingan khusus pada bagian kosakata atau penjelajahan siswa yang dianggap siswa itu sulit. Jangan lupa memanfaatkan ilustrasi di buku sebagai media bantu visual untuk menjelaskan alur dan struktur teks. Dengan memaksimalkan kelebihan buku ini dan mengatasi sedikit tantangan yang saya temukan, saya yakin proses pembelajaran bahasa Indonesia akan semakin efektif, menarik, dan juga sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Rina Anggraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.